"Mari Pak, saya makan duluan," ucap seorang pemuda kepadaku. Di sebuah warung makan bakso di pinggir jalan, aku duduk sambil menunggu pesanan baksoku datang. Di kursi seberang mejaku, duduk seorang pemuda yang menggunakan jaket kulit hitam. Sambil duduk, dia menyapaku sambil berucap permisi untuk makan terlebih dahulu. "Oh, iya, silahkan dek," jawabku. Beberapa saat kemudian datanglah bakso pesananku yang diantarkan oleh seorang ibu-ibu. Tanpa berkata-kata, dia menyuguhkan bakso beserta minum yang kupesan di atas meja di hadapanku. "Terima kasih, Bu," ucapku ramah kepadanya. Tapi, entah dia mendengar atau tidak, ucapan terima kasihku tak dijawabnya. Dingin sekali ibu ini, tidak ada ramahnya sama pembeli. Padahal, warung baksonya sunyi. Hanya aku dan seorang pemuda itu yang makan di sini. Seharusnya ibu itu bersikap ramah, agar semua pelanggan betah makan di sini, kataku dalam hati. Kulihat seorang pria tua sedang duduk dekat gerobak bakso sambil memperhatikanku yang sepertinya adalah suami dari ibu itu. Sambil mulai menyantap bakso, aku mencoba membuka percakapan dengan pemuda di hadapanku. "Adek sering makan di sini?" tanyaku. "Tidak, Pak. Saya kebetulan lewat saja. Karena lapar, saya mampir," jawabnya ramah. Ada yang aneh dengan mereka. Sikap mereka dingin sekali. Saya mencoba ramah tapi tidak ditanggapi sama sekali, kataku sedikit kesal. Sambil makan, pemuda itu melirik sedikit ke arah bapak dan ibu penjual bakso. Kemudian, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Malam ini dingin sekali. Aku sudah pakai jaket tebal, masih saja terasa dingin," kataku sambil menaikkan resleting jaketku. Beberapa saat ketika aku tengah makan, tiba-tiba tercium bau busuk. Entah dari mana datangnya. Tapi rasanya begitu menusuk hidung, hingga rasanya mau muntah dibuatnya. "Wah, bau busuk apa ini? Kamu cium juga nggak?" tanyaku kepada pemuda di depanku sambil berbisik. "Iya, Pak. Saya menciumnya juga," jawabnya sambil menganggukkan kepala. Secara spontan aku melirik ke arah bapak dan ibu penjual bakso. Entah mengapa, sepertinya mereka mengetahui apa yang kubicarakan tadi. Mata mereka tengah mengawasiku dengan wajah tanpa ekspresi. Perasaanku jadi tidak enak. Bukan karena rasa baksonya, tapi karena sedari tadi, sepertinya kami terus diawasi dan dilihat oleh mereka berdua. Ada terlintas di pikiranku kalau warung bakso ini bukan warung bakso biasa. Kenapa cuma mereka yang berjualan di jalanan sepi seperti ini? Aneh sekali. Sedari tadi aku lihat beberapa kendaraan motor yang melintas. Tidak satu pun yang mampir untuk makan. "Wah, ada yang tidak beres ini," kataku dalam hati. Cepat-cepat aku berdiri dan beranjak, ingin cepat pergi melanjutkan perjalananku. "Mau kemana, Pak? Baksonya belum habis dimakan," tanya pemuda itu padaku. Karena bau busuk tadi, rasanya selera makanku hilang seketika. Ditambah tatapan aneh dari para penjual bakso itu.
Perut saya udah kenyang, Dek. Lagian sudah larut malam. Saya harus cepat melanjutkan perjalanan. Biar sebelum tengah malam saya sudah berada di rumah, jawabku. Sambil mengucapkan permisi kepadanya, saya berjalan menuju gerobak bakso, dan dengan memberanikan diri aku menanyakan berapa yang harus kubayar untuk makan dan minum yang kupesan tadi. Perlahan, ibu penjual bakso itu berdiri dan berjalan mendekatiku. Raut wajahnya dan tatapannya begitu menakutkan buatku. Keningnya berkerut dan matanya menyipit saat menatapku. Ibu itu menoleh ke sana kemari, dan akhirnya tatapannya berhenti pada meja makan di mana aku duduk tadi. Kemudian, dia kembali menatapku. "Bapak, tadi ngomong sama siapa?" tanya ibu itu padaku. Aku tentu terkejut dengan pertanyaannya. "Loh, lah saya ngomong sama Mas yang..." Seketika, aku terdiam saat aku menoleh ke arah tempat di mana aku duduk tadi. Tidak terlihat pemuda yang duduk di seberang mejaku. Saya lihat, bapak tadi asik makan sambil berbicara sendiri, kata ibu penjual bakso itu heran. Tak terasa keringat dingin bercucuran dari keningku, dan jantungku pun berdegup dengan kencangnya. Seketika ketakutan menyelimutiku hingga bulu kuduku berdiri. "Ambil saja kembaliannya, Bu." Cepat-cepat, aku mengeluarkan uang Rp50.000 dari dompetku dan bergegas pergi dengan motorku.